Ini gambaran cepat saja secara ringkas, ya. Dari sebelum lahir, saat dalam kandungan misalnya. Bahkan ada orang yang menikah misalnya, kemudian belum ada tanda-tanda kehamilan. Di situ langsung ada amalan bagaimana bisa mendapatkan itu semua. Turun Quran surah ke-3 misalnya ayat 38 sampai dengan 39. Doa yang dibacakan di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Begitu mulai tampak tanda kehamilan, dijelaskan proses kehamilan itu. Begini prosesnya, dari ringan sampai dengan berat. Quran surah 7 ayat 189. Detailnya yang nanti dijelaskan kemudian lewat hadis ada di Quran surah ke-22, ya teman-teman sekalian, ayat yang kelima. Dipertegas di Quran surah ke-23 itu ayat 9 sampai dengan 13-nya. Kemudian saat mulai dia dilahirkan, diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang harus pertama dilakukan, maksimalkan ASI. Ayat ASI ada di Quran surah kedua ayat 233. Sampai maksimal kalau ingin sempurna 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang dia balik, apa pendidikan awal yang harus diberikan supaya dia senang, tenang, taat pada Allah, patuh pada kedua orang tua. Turun Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Ketika dia mulai belajar, turun kemudian bimbingan Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5-nya. Cara memahaminya di Quran surah 9 ayat 122-nya. Kalau ingin belajarnya bagus, imannya tetap kuat, turun Quran surah 58 ayat 11-nya. Lalu dia mulai berpindah, kadang kan sekolah nggak menetap Pak. Orang Jawa bisa ke Sumatera, Sumatera bisa ke Jawa, bisa ke luar negeri. Maka Allah membuat sebuah aturan yang menjaga dia supaya dimanapun dia tinggal tetap dalam keadaan yang baik. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau sudah muncul hasratnya untuk tertarik pada orang lain, jangan lama-lama, nanti jadi masalah. Kalau sulit, palingkan pandangan pada yang benar dulu. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kalau ingin sudah siap, maka lamar. Ya, Quran surah ke-4 ayat ke-4, berikan apa yang bisa diberikan maharnya. Terjadi pernikahan, turun tuntunan di Quran surah 30 ayat ke-21. Saat sebelum menikah, kata Allah, dalam fase menunggu untuk nikah itu belajar fikih nikah, supaya saat nikah bisa dipraktikkan pedoman, bukan setelah menikah baru dipelajari. Maka turun Quran surah ke-4 ayat 34, dijelaskan ini kewajiban laki-laki sebagai suami, ini kewajiban perempuan sebagai istri. Didetilkan untuk mencari nafkahnya, turun Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau mau berangkat, rezekinya sudah menanti Anda, turun Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian saat Anda bekerja, kata Allah, belum tentu lancar semua. Kadang turun naik, ada tantangan, ada yang usil, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan membahayakan Anda karena persaingan-persaingan bisnis. Ada amalan-amalannya. Dari mulai tahajud, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Sampai ke doanya Nabi Yunus alaihissalam, Quran surah ke-21. Ayat 86 sampai dengan 87 dan 88-nya. Turun kemudian. Anda yang sedang di rumah, seorang perempuan merawat anak, mungkin anaknya bisa rewel juga, mungkin berkata dan sebagainya, turun bimbingan Quran surah 17 ya ayat ke-23 sampai di 27-nya. Kadang-kadang tidak mudah, capek, mungkin sakit. Kata Allah, sakit yang bagaimana? Yang seperti Nabi Ibrahim, bacakan doanya di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Penyakitnya, kata dokter, nggak bisa sembuh, nggak ada obatnya. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Datang kepadaku, minta seperti Nabi Ayub memintanya, aku janjikan menyembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda naik usia 40 tahun, ada orang tua, kata Allah, jangan lupakan orang tua. Mungkin sukses Anda, peran Anda hanya 30% saja. 70%-nya ibu yang pernah menangis memohon kepada Allah. Bapak yang peluh keringatnya hanya mungkin mencari jagung, serabutan, itu yang harus kita balas di kemudian hari. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai semakin sepuh, boleh jadi akan kembali ke masa pikunnya. Turun Quran surah ke-22 ayat ke-5. Bagaimana menyikapi itu semua? Sampai kita merasa, mungkin akan hidup selamanya. Tidak. Setiap yang punya nyawa pasti akan kembali. Quran surah ke-3 ayat 185. Karena itu siapkan sakaratul maut kita. Bagaimana menyiapkannya? Maka turun amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Supaya saat meninggalnya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau Anda ingin macam-macam, ya silahkan. Anda akan dicabut seperti halnya malaikat mencabut nyawanya Firaun. Pukuli depan belakangnya dan sebagainya. Ya, kemudian kembali kepada Allah sampai di alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Sebelum masuk ke alam kubur, pelajari dulu persiapan supaya saat masuk punya bekal. Maka turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171-nya. Bahkan sampai 172-nya.
Supaya saat masuk ke kubur, semua keterangan kita di dalamnya, keadaannya terang, lapang, dan mendapatkan aliran-aliran nikmatnya. Anda abai dengan itu, silahkan nikmati seperti siksa Fir'aun. Di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 47-nya. Ya, an-naru yu'radu 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka kepadanya pagi sampai petang, pagi petang, pagi petang. Ada orang mengatakan, Ustaz, di alam kubur kan cuma tidur aja, nggak ada siksa kubur. Iya Joni, kan tidur juga kalau mimpi buruk nggak enak. Anda tidur mimpi ketemu kuntilanak, kan pengen cepet bangun. Sekarang di kubur nggak bisa bangun-bangun, mimpinya ketemu neraka lagi, ya, itu siksaan namanya. Ya, baik, teruskan sampai mau kiamat pun ada suratnya sekaligus, surah 75 ayat 1 sampai terakhirnya. Sampai mau pulang kepada Allah, pengen lancar surganya ada 4 tipe. Pengen mana? Siapkan dari sekarang jadi kurikulum. Yang sama Nabi dan Rasul, Quran surah 4 ayat ke-69. Di surganya yang langsung taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Di surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Surga yang kelas biasa pun tapi indah, silahkan pilih Quran surah ke-2 ayat 25. Surga yang langsung membawa mahkota di kepala dan membimbing semua anggota masuk ke dalamnya, di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Nah, kalau Anda pun nggak kepikir sampai sana, nggak siap-siap dari sekarang, maka silahkan. Mungkin pulangnya akan kembali ke tempat yang sangat mencemaskan. Neraka, paling dahsyatnya, ada neraka jahanam di Quran surah ke-4 ayat 140. Paling ringannya, ada neraka yang kalau diseret, ubun-ubunnya ditarik, dicelupkan ke sana, sekali celup, itu sakitnya 1 detik sama dengan 48 hari. Itu di Quran surah ke-4 ayat 56. Ada semua. Apa yang nggak ada? Bimbingan orang tua ada, bimbingan di jabatan ada, birokrasi, diplomasi, semua ada. Allah